Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khayra libasil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa ahussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Shadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di hari Jumat yang mulia ini kita senantiasa memuji dan bersyukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas, rutinitas, ibadah kita, dan sampailah kita pada puncak hari ini, yaitu 1 Syawal yang merupakan hari kemenangan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, takwa merupakan tujuan dari segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, Islam ataupun agama kita merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan agama kita terlihat dari ajarannya, yang mana ajaran Islam berisi tentang perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Semuanya memiliki maksud dan tujuan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncak kenikmatan seseorang di dalam beribadah ketika ia mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan dari segala bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa sehingga setiap hari Jumat khatib selalu memberikan wasiat, memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita semua dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat, zikir-zikir yang kita lakukan, semuanya bermuara kepada bagaimana menjadikan diri kita bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kurang lebih ada 300 kosakata takwa yang terdapat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian serius tentang pentingnya takwa bagi kehidupan manusia. Bahkan Abu Hurairah pernah ditanya tentang makna takwa. Maka beliau berkata, hal ra'aita tariqan za syaukin, pernahkah engkau melewati satu jalan yang mana jalan itu penuh dengan duri? Maka orang itu bertanya, na'am, ya, saya pernah melewati jalan yang penuh duri. Fakaifa sana'tah, kalau begitu apa yang kamu lakukan ketika melewati jalan yang berduri? Maka orang itu menjawab, adaltu anhu wa jawastuhu wa qarabtu, yang artinya ketika saya melewati jalan yang berduri, saya berhati-hati,
Saya waspada untuk tidak tertusuk duri. Zakat takwa, itulah yang dikatakan takwa. Jadi takwa adalah sikap kehati-hatian, sikap waspada untuk tidak terjerumus, tidak terjebak, tidak terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga salah satu ayat yang menjelaskan tentang tujuan kita beribadah adalah bertakwa di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang sering kita dengar di saat bulan Ramadan. Perintah berpuasa, kutiba alaikumusiyam, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ayat ini menggunakan kata-kata la'allah. La'alla itu dalam bahasa Arab artinya at-tarajji lil umur al-mahbubah, yaitu satu harapan bagaimana kita menjadi dan mendapatkan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi. Tattaqun menggunakan fi'il mudhari, kata kerja present tense, kata kerja yang sedang, yang artinya yadullu alal hal wal mustaqbal, yaitu bertakwa tidak hanya di momen-momen tertentu, bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi seluruh hidup kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya bagaimana nilai-nilai Ramadan yang telah kita bangun, yang telah kita rintis di bulan Ramadan, itu kita kembali aktualisasikan, kembali kita hidupkan di luar bulan Ramadan, setidaknya 11 bulan yang akan datang. Apa nilai Ramadan yang dapat kita petik dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan? Yang pertama adalah nilai keimanan. Sebab yang diperintahkan berpuasa adalah orang beriman. Bahkan dalam riwayat dikatakan, man shoma ramadhana imanan, siapa yang berpuasa karena dasar imannya. Man qama ramadhana, siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih karena imannya, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan atas dasar keimanan, maka keimanan inilah yang perlu kita hidupkan kembali. Jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan maka keimanan kita juga mulai menurun. Sehingga dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu fluktuatif. Yazidu wa yanqus. Kadang bertambah dan kadang berkurang. Kita harus akui demikian. Mungkin di bulan Ramadan iman kita bertambah. Dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan kita, kerelaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak melakukan amal soleh, berzikir, mengaji, itu adalah tanda bahwasanya keimanan kita meningkat. Tetapi ingat, kadang juga iman itu yang berkurang. Kapan iman itu meningkat? Yazidu bitta'ati, keimanan seseorang itu akan senantiasa meningkat ketika ia senantiasa taat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman itu akan senantiasa berkurang, menurun ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Itulah sebabnya kenapa sehingga kita diperintahkan untuk bertakwa setiap saat. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada, kapanpun di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sebab apa? Dengan takwa inilah yang akan menjaga diri kita untuk tidak terjerumus, tidak terjebak pada amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga Umar pernah berwasiat kepada anaknya, bertakwalah engkau kepada Allah, karena dengan takwa Allah akan menjagamu. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu, niscaya Allah akan mencukupkan kehidupanmu. Dan bantulah Allah Subhanahu wa taala, jazahu, niscaya Allah akan memberikan balasan. Dan bersyukurlah atas segala nikmatmu yang Allah berikan kepadamu, zadahu, niscaya Allah akan menambahkan.
Wal yakuni taqwa, dan jadikanlah takwa itu imadu amalika, benteng amalmu, benteng aktivitasmu, wajala qalbih, dan juga menjadi perisai dan mata hatimu yang akan senantiasa menjaga dirimu. Inilah sesungguhnya yang perlu kita lakukan, melakukan pembaharuan terhadap iman kita, karena iman ini kadang naik dan kadang turun. Yang kedua, nilai Ramadan yang perlu kita hidupkan adalah perubahan-perubahan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan terus kita lanjutkan. Tadarus kita jangan sampai hanya di bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan kita lagi tidak mengaji. Malah sebaliknya, ujian kita sesungguhnya adalah setelah Ramadan, mampukah kita mempertahankan apa yang telah kita raih. Sehingga dalam riwayat dikatakan, khairul a'mal dawamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal seseorang dawamuha, yaitu amal yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, berkelanjutan, wa in qallah, meskipun itu sedikit. Mengaji sedikit tetapi terus menerus itu lebih baik ketimbang mengaji hanya sebulan, setelah itu kita tidak mengaji lagi. Berbuat baik sedikit tetapi terus menerus itu lebih baik ketimbang sekali memberi, setelah itu tidak lagi memberi. Maka inilah yang harus menjadi perhatian serius bagi kita, bahwasanya perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, maka perlu kita tingkatkan, kita pertahankan, jangan sampai sebaliknya menjadi berkurang dan menurun. Lalu yang terakhir yang harus kita hadirkan, yang harus kita perbaharui adalah semangat kita beribadah jihad. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terhadap berbagai kesulitan, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan jalan, pintu keluar terhadap berbagai persoalan yang ia hadapi. Tentunya dengan apa? Dengan kesungguhan, bekerja keras dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita mungkin masih mengingat bagaimana nasihat orang tua kita yang mengatakan reso patem mangingi namalongo nalete pamase dewata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi kalau kita mau bekerja dengan kesungguhan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fi mal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sejenak menundukkan mata hati, mata kepala kita seraya bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhai hidup kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan keselamatan siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan lahir maupun batin, agar mampu istiqamah, konsisten di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan orang bertakwa, sehingga dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan baik dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma izzal islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin a'daka a'dad-din Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.